Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo, perkenalkan nama saya Alfira Anggraini dengan NIM 221020046. Saya mahasiswi Universitas Martim Raja Ali Haji, program studi Teknik Informatika. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang IoT, Machine Learning, Artificial Intelligence, dan Big Data. Saksikan videonya sampai habis. IoT atau Internet of Things. IoT merupakan semua hal atau perangkat yang menggunakan jaringan wireless atau jaringan internet pada sistemnya. IoT ini memungkinkan semua perangkat atau semua benda di sekitar kita terhubung langsung ke jaringan internet. IoT ini ditemukan oleh Kelvin Aston pada tahun 1999, terus dikembangkan dan diaplikasikan hingga saat ini. Selanjutnya ada proses IoT. Proses IoT secara umum ada 3. Yang pertama IoT device, yang kedua ada cloud, yang ketiga ada remote. Yang pertama, IoT device ini merupakan sensor mencari segala data atau informasi dikumpulkan menjadi satu. Lalu data ini dikirimkan ke server. Setelah dikumpulkan dan data ini akan dikelola oleh bagian dari proses remote dan menghasilkan satu keputusan secara otomatis menggunakan jaringan internet. Selanjutnya, bagaimana sih cara kerja IoT? Cara kerja IoT dengan memanfaatkan instruksi pemrograman yang menghasilkan interaksi antar perangkat tanpa adanya intervensi dari pengguna. Itu terjadi secara otomatis. Penerapan IoT di kehidupan sehari-hari. Di sini aku mengambil 3 bidang. Yang pertama ada di bidang kesehatan. Bidang kesehatan ini ada mengontrol pasien secara remote, maksud ini tidak langsung, jadi secara ringkas melalui IoT tadi. Yang kedua itu ada di bidang keuangan. Bidang keuangan itu seperti pembayaran menggunakan ponsel cerdas. Maksudnya di sini seperti m-banking atau ShopeePay. Yang ketiga ada di bidang pertanian. Bidang pertanian ini mengumpulkan data secara ringkas. Maksudnya data-data akan dikumpulkan secara ringkas agar prosesnya lebih cepat menggunakan IoT. Artificial Intelligence atau yang disingkat dengan AI merupakan suatu ilmu bidang komputer yang dirancang khusus untuk memecahkan masalah manusia yang kognitif. Maksudnya itu manusia tidak bisa memecahkannya, namun dengan sistem AI ini maka masalah tersebut akan terpecahkan. Bagaimana cara kerja AI? Cara kerja AI dengan menggabungkan data yang besar, pengolahan data berulang, dan algoritma cerdas, memungkinkan perangkat lunak untuk belajar secara otomatis dengan fitur atau data yang telah diberikan. Penerapan AI di bidang kesehatan yaitu meningkatkan akurasi diagnosis dan prognosis. Yang kedua ada di bidang keuangan yaitu deteksi pencurian. Yang ketiga di bidang pertanian, robot pemantau gulma. Machine learning atau yang disingkat dengan ML. Seperti namanya, machine learning berarti mesin yang belajar. Nah, machine learning merupakan studi tentang membuat mesin yang mirip manusia dalam aspek sikap atau perilaku dan juga keputusan. Manusia akan memberikan sebuah program untuk mereka belajar secara otomatis atau dengan sendirinya. Proses atau cara kerja machine learning atau ML ini masih sama, yaitu yang pertama pengolahan data atau pengumpulan data, lalu eksplorasi data, yang ketiga pemilihan model atau teknik, lalu menerapkan teknik tersebut dan mengevaluasi hasil dari machine learning-nya. Penerapan machine learning ini sendiri, yang pertama di bidang kesehatan itu ada memprediksi suatu penyakit, yang kedua bidang keuangan itu manajemen aset, dan yang ketiga bidang pertanian itu traktor otomatis. Traktor otomatis maksud di sini ialah manusia tetap mengontrol namun tanpa pengendalian dari manusia. Big Data, tahukah kalian apa itu Big Data? Nah, dari namanya saja sudah big berarti besar. Big Data adalah data yang sangat besar. Big Data merupakan ilmu informasi terbaru di mana memungkinkan mengolah, menampung, dan menganalisis data dalam berbagai bentuk atau berbagai format. Yang membuat Big Data ini istimewa adalah mampu menampung data yang sangat besar.
Proses atau cara kerja dari big data ini ada 3 secara umumnya. Yang pertama yaitu ada integrasi data, yang kedua ada manajemen data, dan yang ketiga ada analisis data. Penerapan big data itu di bidang keuangan ada membantu finance, yang kedua di bidang peternakan yaitu analisis kebutuhan pangan ternak. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam project yaitu mencari ide atau desain penerapan dari salah satu materi yang telah saya jelaskan. Saya mengambil IoT, yaitu mesin pemberi pakan kucing otomatis. Mengapa saya mengambil ide ini? Karena menurut saya sendiri karena terlalu sibuk dengan aktivitas yang mungkin lebih penting, sehingga memberi makan hewan peliharaan ini menjadi hal yang gampang terlupakan. Nah, dari ide ini apa saja sih yang dibutuhkan? Nah, yang pertama itu ada wadah, yang kedua itu ada sensor ultrasonik, yang ketiga itu ada controller, yang keempat itu ada data atau codingan, serta Android, dan yang terakhir itu ada servo. Nah, yang pertama wadah ini sebagai tempat penampung pakan kucingnya, ditaruh sensor di atasnya, sensor ultrasonik sebagai agar kita mengetahui berapa banyak atau jumlah dari makanan kucingnya melalui Android. Selanjutnya ada servonya diletakkan di dalam wadahnya dan disambung ke aktuator agar bisa terbuka dan tertutup secara otomatis. Selanjutnya itu ada controller ini digunakan sebagai penyimpanan data atau penyimpan dari codingan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.